Halo, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan pertemuan kedua untuk mata kuliah penelitian sistem informasi, di mana materi yang akan kita bahas mengenai proposal, laporan kemajuan, serta laporan akhir dari PKM. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu nih, apa sih PKM itu ya? PKM, Program Kreativitas Mahasiswa, di mana merupakan salah satu wujud implementasi Tridharma perguruan tinggi yang diluncurkan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi pada tahun 2021 di bawah pengelolaan Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan atau yang biasa disingkat dengan Dalmawa, di mana merupakan salah satu upaya untuk menumbuhkan, mewadahi, dan mewujudkan ide kreatif ya, serta inovasi dari mahasiswa. Oke, PKM di sini memberikan dampak terhadap peningkatan prestasi mahasiswa dan prestasi perguruan tinggi dalam pemeringkatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, jadi semakin banyak mahasiswa yang lolos pendanaan PKM, maka pemeringkatan dari perguruan tinggi juga semakin baik. Itu dampaknya. Serta dengan diluncurkannya PKM di sini memperoleh respon positif ya, baik di kalangan mahasiswa maupun pimpinan perguruan tinggi. Hal ini tercermin dari bertambah banyaknya jumlah perguruan tinggi yang berpartisipasi dan proposal yang diunggah oleh mahasiswa. Oke, perubahan bidang nama. Sejalan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan istilah-istilah baku yang digunakan dalam tataran ilmu pengetahuan, ya, ada perubahan nama, ya, bidang dari setiap PKM setiap tahunnya. Oke, kalau dulu ya ada PKMP, itu PKM penelitian, terus kemudian diubah menjadi PKM riset. Nah, kalau sekarang juga ada perubahan lagi menjadi PKM RE. Oke, nah ini kriteria PKM-nya pada tahun 2021. Ada PKMR, PKMK, R itu riset ya, K itu kewirausahaan, PM pengabdian masyarakat, PI penelitian ilmiah ya, sorry. Ya, solusi iptek, di sini ada KC Kasa Cipta, GFK, ada GT, ada AI, artikel ilmiah. Namun pada tahun 2022 ya, berdasarkan buku pedoman PKM pada bulan Maret, kriteria PKM berubah kembali ya, menjadi beberapa skim ya. Nah, di sini ada yang tadi PKM R ya, PKM riset menjadi PKM RE. Ada PKM riset eksakta. Terus kemudian ada PKM RSH, riset sosial humaniora, di mana pengamatan mendalam berbasis iptek mengungkap informasi baru bidang sosial, humaniora, dan seni. Kemudian ada PKMK, nah ini tetap, PKMP juga tetap, PKMP penerapan iptek juga tetap, PKMKC tetap juga, PKMKI. Nah, kalau yang kemarin kan belum ada ya PKMKI, sekarang ada PKMKI, karya inovatif. Ya, sini karya berupa hasil karya fungsional inovatif ya, solusi skala penuh berbasis iptek di mana siap diproduksi secara massal. Nah, itu masuknya ke dalam karya inovatif. Kemudian ada PKM video gagasan konstruktif, ada PKM VGK. Kemudian ada PKM gagasan futuristik tertulis, yaitu karya tulis yang memuat ide berupa konsep perubahan di masa depan. Itu masuknya ke dalam PKM GFT. Kalau yang kemarin itu masuknya PKM GT ya, kalau sekarang GFT. Kemudian skim yang terakhir itu ada PKM artikel ilmiah. Artikel ilmiah hasil kegiatan akademik mahasiswa. Nah, itu dimasukkan ke dalam PKM AI. Nah, untuk jumlah mahasiswanya semua rata-rata 3 sampai 5 ya dengan pendanaan. Kalau range-nya sekitar 5 sampai 7. Untuk PKM GFT itu insentif 2,5 ya, serta PKM AI juga. Nah, untuk luaran-luarannya rata-rata ada laporan kemajuan, laporan akhir, serta artikel ilmiah. Itu untuk PKM RE, PKM
RSH. Nah, kalau untuk PKMK, laporan kemajuan, laporan akhir serta produk usaha. Kalau pengabdian masyarakat, nanti ada buku pedoman mitranya, ya buku pedoman yang diberikan kepada mitra. Kalau misalkan kita membuat sebuah aplikasi, berarti kita buat buku panduannya ya. Kemudian iptek juga, kalau Kasta Cipta kita buat prototipe ya. Untuk inovatif, produk fungsional dalam skala penuh. Kemudian untuk konstruktif, nanti ada laporan kemajuan, laporan akhir, serta video YouTube yang dibuat. Oke, PKM riset ya bertujuan untuk menumbuhkan minat dan kemampuan meneliti, pemahaman, metode penelitian, dan cara analisis data, di mana menghasilkan penelitian berkualitas dan berpotensi untuk dipublikasikan di jurnal ilmiah. Oke. Oke, laporan wajibnya, laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah. Oke, saya rasa karena di sini sudah lengkap ya mengenai inti kegiatan serta luarannya, maka untuk yang ini akan saya lewati. Kewirausahaan juga. Nah, ini judul-judul PKM kewirausahaan, contohnya tote bag dalam dompet dengan motif Nusantara, ya. Sini dibuat untuk sebagai solusi pengurangan kantong plastik. Oke, inovasi paket hadiah wisuda berbudaya sebagai upaya mencintai budaya. Nah, ini adalah beberapa contoh PKM kewirausahaan yang telah lolos ya. Oke, nah ini juga PKM pengabdian masyarakat. Tujuan dari PKMPM adalah memberikan pelajaran kepada mahasiswa tentang potret masyarakat mitra. Ya, jadi kita lihat di sana kondisinya seperti apa yang diperlukan. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, nah kita memberikan solusi ya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nanti luaran wajibnya laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah, setelah produk program berupa buku pedoman pelaksanaan programnya. Oke, ini judul-judul PKMPM, sistem keamanan, demam berdarah untuk meningkatkan partisipasi PSN oleh masyarakat. Ada Taman Edukasi Batik Pilan sebagai upaya meningkatkan daya tarik wisata berbasis edukasi. Ya. Oke, kalau dilihat ini belum ada yang berbasis ini ya, apa namanya, sistem. Nah, kalau kalian mau buat dasar ini sini ada sistem keamanan. Kalau kalian membuat sebuah aplikasi, misalkan kalian buat aplikasi pembelajaran ya, itu juga boleh. Karena sesuai dengan bidang keilmuan kalian yaitu sistem informasi. Di sini ada PKM penerapan iptek ya. Yang memotivasi mahasiswa untuk aktif berinteraksi membangun jejaring profesional dengan dunia usaha, di mana mampu mengidentifikasi persoalan atau kebutuhan mitra usaha dan menemukan solusinya berdasarkan iptek yang siap diterapkan. Oke, di sini luaran wajibnya juga ada laporan kemajuan. Laporan kemajuan itu biasanya belum sampai akhir ya, biasanya baru sampai proses pembahasan ya. Kalau laporan akhir biasanya sudah sampai kesimpulan dan saran atau pokoknya ini kalau laporan akhir itu sudah selesai semua. Kalau laporan kemajuan biasanya baru 75% dari yang dikerjakan. Nah, kalau artikel ilmiah ini berupa jurnal ya yang dipublish gitu. Oke, sini ada contoh-contohnya PKMPI, pemanfaatan media sosial sebagai media promosi serta perubahan packaging guna meningkatkan pemasaran pada UKM tempe Lamtoro Ibu Tiri. Oke, ini ada beberapa contoh PKMPI-nya. PKM Karsa Cipta ya. Di sini menumbuh kembangkan kreativitas dan inovasi mahasiswa berbasis iptek dalam upaya menghasilkan suatu produk, baik itu berwujud sistem, desain, model atau barang, prototype,
produk kesenian kontemporer, aplikasi, produk literasi atau jasa layanan yang bermanfaat bagi masyarakat luas atau instansi pemerintah atau dunia usaha. Nah, ini biasanya PKM yang paling banyak dipilih ya untuk jurusan sistem informasi berarti membuat sebuah aplikasi. Tuh. Ya, membuat sebuah sistem. Nah, masuknya ke dalam Karsa Cipta. Nanti luarannya yaitu ada laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah, serta prototipe. Oke, di sini ada beberapa contoh produk PKMKC yang dapat dijadikan sumber inspirasi penulisan proposal PKMKC, yaitu misalkan ada alat deteksi dini risiko neuropati, periper pada penyandang diabetes mellitus yang terintegrasi dengan aplikasi smartphone. Nah, ini sesuai ya dengan jurusan kalian, ya, dengan bidang keilmuan kalian. Terus ini juga bisa sistem peringatan dini tsunami secara real time berbasis ukuran tinggi laut, ketinggian air laut menggunakan pelampung gantung. Oke, kita terus membuat scanner penentu usia korban kecelakaan, ya. Ya, keren ya, dengan scanner bisa menentukan usia korban kecelakaan. Nah, ini adalah beberapa contoh PKMKC. Sini ada gagasan tertulis ya. Kalau yang sekarang ini bukan gagasan tertulis lagi, tapi GFT, gagasan futuristik tertulis. Di mana tujuan kegiatan adalah membudayakan kebiasaan peduli ke alam pikiran mahasiswa akan persoalan bangsanya, merenungkan, mendiskusikan, dan menemukan ide untuk mengatasi atau memperbaikinya, kemudian mengkonstruksikannya ke dalam bentuk tulisan. Nah, luaran dari kegiatan ini adalah berupa gagasan kreatif yang memenuhi sifat-sifat PKMGT ya dalam bentuk artikel gagasan tertulis yang memuat konten konsep perubahan atau pengembangan. Jadi di sini ada ide-ide ya, ide-ide yang kalian tuliskan, yang kalian tuangkan dalam tulisan. Nah, artikel ilmiah ya menumbuh kembangkan minat dan kemampuan menulis ilmiah bagi mahasiswa. Nah, ini bisa dari tugas-tugas kalian ya, kemudian kalian masukkan ke dalam artikel ilmiah. Nah, sistematika proposal kegiatan, proposal penulisan proposal PKM, artikel ilmiah, serta skim-skim yang lainnya, bisa kalian lihat di buku pedoman PKM tahun 2022 ya, yang terbaru. Karena yang terbaru itu baru keluar di bulan Maret. Ya, kalau ini kan kemungkinan materi ini dibuat sebelum bulan Maret, jadi masih mengikuti yang tahun 2021. Tapi pada bulan Maret kemarin, buku pedoman PKM sudah keluar yang terbaru. Oke, gagasan futuristik konstruktif. GFK di sini bertujuan memotivasi partisipasi mahasiswa dalam mengelola imajinasi, persepsi, dan nalarnya, memikirkan tata kelola yang futuristik namun konstruktif sebagai upaya pencapaian tujuan SDGs di Indonesia ya, ataupun solusi keprihatinan bangsa Indonesia yang kesemuanya dimulai dari gagasan lalu dilanjutkan narasi yang pada akhirnya diwujudkan dalam sebuah karya. Nah, ini luarannya berupa video yang diunggah ke YouTube gitu ya, terus kemudian ada laporan kemajuan serta laporan akhir. Oke, hal-hal yang menyebabkan proposal PKM tidak lolos apa aja sih? Salah kamar, misalkan salah pilih judul outline. Kalian mau pilih sebuah aplikasi, misalkan membuat sebuah aplikasi ya, sistem yang seharusnya masuk ke PKMKC, kalian masuk ke dalam PKM AI, misal gitu kan. Atau kalian membuat PKM PM, ya pengabdian masyarakat, kalian pilihnya ke PKM KC gitu. Nah, itu kan berarti sudah salah kamar. Nah, di sini terus kenapa tidak lolos juga? Misalkan isi hanya menuliskan keinginan pengusul. Nah, sebetulnya bukan keinginan pengusul yang dilihat, tapi kita harus melihat latar belakang. Kenapa kalian memilih skim tersebut? Terus metodologinya tidak jelas atau tidak sesuai. Nah, tidak ada unsur kreativitas, misalkan biasa-biasa udah umum gitu ya, nggak ada perbedaannya, nggak ada yang beda, nggak ada yang unik dari apa yang kalian tawarkan.
Terus jumlah halaman melebihi ketentuan. Nah, ini harus diperhatikan juga ya sistematika penulisannya. Cacat administrasi serta pustakanya tidak sesuai. Nah, agar sesuai penulisan pustakanya, maka kalian gunakan aplikasi ya, kan banyak tuh sekarang aplikasi yang sering dipakai, salah satunya aplikasi Mendeley. Nah, di situ jadi setiap kalian melakukan sitasi, di daftar pustaka pun akan sesuai gitu kan, karena kalian tinggal tarik datanya aja. Oke. Nah, format penulisan dan sistematika kalian bisa lihat di https://kemdikbud.go.id. Oke, ini diagram alur tahapan pengusulan PKM ya. Ini kalau kalian mau mengajukan PKM, tapi karena mata kuliah ini hanya sampai pembuatan proposal saja, jadi bisa kita abaikan. Oke, untuk laporan kemajuan PKM ini kalau kalian mengajukan dan disetujui, ya maka dibuatlah laporan PKM-nya. Oke. Apa saja sih yang harus diunggah ya pada saat laporan kemajuan PKM itu ada catatan harian ya, logbook, kemudian ada laporan kemajuan disertai penggunaan dana, nanti perinciannya digunakan untuk apa aja sih uang yang sudah kalian terima ya. Nah, biasanya yang diberikan itu baru 75% biasanya. Kemudian kalau ada penggunaan dana maka disertai dengan bukti-buktinya, ada akuntansi, kemudian pelaksanaan bukti pendukung hasil pelaksanaan PKM nih, misalkan ada foto, video, atau dokumentasi lainnya. Oke. Kalau bagaimana kalau laporan akhirnya nggak selesai, maka pencairan dana ya, yang sisanya itu tidak akan cair gitu. Jadi syarat yang wajib kalian lakukan kalau kalian keterima ya lolos pendanaan PKM, yaitu membuat laporan kemajuan ya, setelah laporan kemajuan kemudian membuat laporan akhir. Nah, fungsinya adalah agar bisa mendapatkan pencarian dana tahap akhirnya gitu. Oke, untuk laporan kemajuan dan laporan akhir ya ditulis menggunakan Times New Roman 12 dengan jarak spasinya 1,15. Nah, kemudian untuk ringkasan 1 spasi, terus ukuran kertasnya A4 ya, maksimalnya 10. Halaman inti di sini tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, daftar isi, daftar gambar, dan lampiran. Nah, format laporan kemajuan dan laporan akhir mengikuti pedoman buku PKM. Oke. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit. Nah, kalau ini sistematika penulisan proposal untuk skim PKMKC ya, Karsa Cipta. Nah, ada sistematika dalam penulisan proposal di mana judul PKM di sini tidak boleh menggunakan akronim atau singkatan ya yang tidak baku dan hanya diperbolehkan maksimal 20 kata. Nah, untuk penomorannya ya, untuk halaman diberikan nomor 1 Romawi ya, kecil, nah seperti ini. Nah, halaman intinya maksimum 10 halaman gitu untuk isi proposalnya. Nah, isi utama proposal ditulis dengan Times New Roman kurang 12 dengan jarak spasi 1,15 menggunakan kertas A4 ya, 1 kolom, margin kirinya 4, margin kanan dan bawah masing-masing 3. Oke. Nah, untuk format penulisan isi proposal itu ada bab 1 ya, ada daftar isi terlebih dahulu, terus kemudian ada bab 1, ada bab 2, ya bab 1 berisi pendahuluan, bab 2 berisi tinjauan pustaka,
Bab 3 berisi tahapan pelaksanaan. Bab 4 berisi biaya dan jadwal kegiatan. Nah, untuk pendahuluan ya berisi uraian tentang proses identifikasi permasalahan yang akan dicari solusi atau pengembangannya, termasuk sumber inspirasinya. Oke. Nah, untuk penjualan pustaka sendiri berisi gambaran perkembangan akhir ya yang terkait dengan produk PKMKC yang akan dihasilkan yang berasal dari berbagai sumber seperti skripsi, tesis, disertasi, buku referensi, artikel jurnal ilmiah atau proceeding, ya, internet, brosur, media cetak, dan sumber-sumber informasi lainnya. Nah, untuk tahapan pelaksanaan, ya, di sini diuraikan tahapan pelaksanaan program dan fase akhir yang akan dicapai secara rinci, dimulai dari pengumpulan data sekunder yang diperlukan untuk desain atau rancangan awal, ya, penyusunan desain teknis, pembuatan produk atau jasa layanan, ya, cara pengujian keandalan karyanya bagaimana, terus evaluasi atau prediksi penerimaan masyarakat, ya, di sini jika dimungkinkan dan hal lain yang relevan dengan tahapan pelaksanaan. Oke, kemudian ada biaya dan jadwal kegiatan, ya. Ada anggaran biayanya di sini direkomendasikan 5 juta sampai 7 juta dengan komposisi minimum 80% untuk operasional dan maksimum 20% untuk administrasi. Oke, biaya yang tidak diperkenankan ya dalam RAB yaitu honorarium, konsumsi, hadiah dan sejenisnya untuk tim, dosen pendamping, narasumber, pemateri dan sejenisnya. Kemudian sewa komputer PC, laptop, printer, ponsel, kamera, handycam, tempat ya, atau ruangan atau aula atau sejenisnya itu dilarang. Kemudian pembelian alat atau bahan lebih dari 1 juta per itemnya. Pembelian penyimpanan data, baik berupa flash disk atau hard disk. Kemudian pembelian kuota internet lebih dari 100.000 per bulan per tim. Durasi sewa lisensi atau sejenis yang melebihi 6 bulan. Terus kemudian penyusunan penggandaan dan atau penjilitan laporan kemajuan laporan akhir kecuali PTS atau PTN yang mewajibkan hard copy. Jadi biaya-biaya tersebut dilarang ya. Oke, di sini ada contoh tabel format rekapitulasi rencana anggaran biaya ya. Ada beberapa jenis pengeluaran, ada bahan habis pakai ya, sewa dan jasa. Kalau habis pakai itu termasuknya ke dalam ATK, kertas bahan dan lainnya. Nah, ini maksimal 60% dari jumlah dana yang diusulkan. Oke, kemudian sewa dan jasa yaitu maksimalnya 15% dari jumlah dana yang diusulkan. Untuk transportasi lokal maksimal 30%. Terus lainannya contohnya biaya komunikasi, biaya bayar akses publikasi, dan lain-lain itu maksimalnya 15% dari jumlah dana yang diusulkan. Nah, untuk jadwal kegiatan ya dibatasi selama 3 bulan sampai 4 bulan. Jadwal disusun dalam bentuk budget untuk rencana kegiatan yang diajukan serta sesuai dengan format pada lampiran 1 yang ada di buku panduan PKM. Nah, untuk daftar pustaka menggunakan Times New Roman ukuran 12 cetak normal ya, di mana teks menggunakan baris 1,15 spasi dengan perataan teks menggunakan rata kiri dan kanan ya. Di sini setiap pustaka yang dirujuk dalam naskah harus muncul dalam daftar pustaka dan sebaliknya. Nah, format rujukan pustaka di sini menggunakan Harvard style ya. Ada nama belakang, tahun, dan diurutkan berdasarkan abjad. Ya, daftar pustaka memuat informasi lengkap, ketelusuran sumber informasi yang disusun urut abjad dan sesuai dengan ketentuan penulisan. Nah, nanti juga ada lampiran-lampiran ya. Ada 5 lampiran yang harus dipenuhi, yaitu ada biodata ketua dan anggota, status pendamping, kemudian ada justifikasi anggaran kegiatan, susunan organisasi tim pelaksana dan pembagian tugasnya bagaimana nantinya. Ada surat pernyataan ketua pelaksana serta gambaran teknologi yang akan dikembangkan. Nah, sampai di sini penjelasan ya untuk pengajuan proposalnya. Nanti jika ada yang ingin tanyakan boleh
Kita lanjut di sesi tanya jawab di grup ya, di grup WA. Oke, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.